Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Harunisa di sini di podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Alhamdulillah, sekarang kedatangan Bapak Haji Sofian. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat berkahnya puasa Ramadan ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai nih, alangkah lebih baiknya kita menjalankan protokol kesehatan Bapak. Oke. Kita pakai dulu nih hand sanitizer. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah jaga Baik. jarak juga ya Pak ya. Kita Insya Allah. sudah pakai juga. Nah, sekarang kita akan berbincang mengenai Idul Fitri Bapak. Kemenangan ya, karena kita sudah melaksanakan mungkin beberapa hari yang lalu dan kita beberapa hari ke depan juga akan Sebentar lagi. Ya, jadi Idul Fitri. kita akan temanya adalah sunnah di hari raya Idul Fitri Bapak. Iya. Sebelumnya nih Pak, wargi Assalam sedang sahur di rumah. Mudah-mudahan puasanya yang sebentar lagi ke hari kemenangan ini lancar ya Pak ya. Amin. Amin. Nah, mungkin Bapak ada beberapa pertanyaan yang kita bisa sharing. Mudah-mudahan juga manfaatnya bisa diambil hikmahnya oleh wargi Assalam Insyaallah. mengenai sunnah di hari raya Idul Fitri. Sebelumnya nih Pak, apa kira-kira nih rutinitas yang sering Bapak lakukan di hari raya Idul Fitri? Menjelang Idul Fitri ya. Ya, menjelang Idul Ya. Fitri. Wargi Assalam yang saya hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi hari yang besar nih. Hari yang ditunggu oleh kita semua, yaitu hari Idul Fitri. Id adalah besar, fitrah bersih lagi kita. Patut dirayakan oleh kita karena memang ini Rasul sendiri merayakannya begitu meriah. Nah, oleh karena itu biasanya saya sebelum Idul Fitri itu malamnya itu kan harus takbir kita. Semalaman kita takbir. Gitu. Kemudian bersilaturahmi juga di situ. Ya. Nah, ini sebelum hari paginya gitu ya. Apabila satu Syawalnya sudah ditentukan tentunya. Jadi setelah maghrib itu biasanya takbir langsung. Begitu meriah. Tapi mungkin kalau saat-saat ini tidak bisa mudik nih. Masalah. Biasanya kita rayakan takbiran dengan saudara-saudara di kampung. Tapi sekarang kita nggak boleh ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh pulang ya. Ya mudah-mudahan ini pun menjadikan keberkahan. Kita akan mengadakan perayaan Idul Fitri ini di situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kita sudah 2 tahun ya. Tahun kemarin bisa mudik kita? Tahun kemarin itu masih ini bisa Pak. Bisa mudik ya kita ya? Belum. Itu awal kita corona kan ya. Jadi Nurul di mana? Apanya, Nurulnya itunya. Tahun kemarin. Di rumah, saya nggak mudik kemana-mana Bapak. Asli orang sini. Orang Bandung ya. Iya. Ya ini nggak tahu nih. Jadi kalau dulu diagendakan bahwa Idul Fitri itu kan di kampung, kita ketemu dengan orang tua, sanak saudara, begitu indahnya kan kita. Nah tahun ini nggak tahu nih apakah diperbolehkan untuk keluar kota ataupun tidak. Ya mudah-mudahan lah. Ini permasalahannya itu kita relakan saja, gitu ya. Relakan, keikhlasan bahwa situasi tahun ini akan berbeda dengan tahun yang akan datang. Maka situasinya akan berbeda, planningnya berbeda nih tahun sekarang. Mudah-mudahan di rumah dengan keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Jadi mungkin Bapak seperti biasa, seperti yang lain mungkin ya Pak ya, melaksanakan sunnah di hari raya Idul Fitri itu mungkin sholat Idnya gitu ya, terus nanti pulang ketemu sama keluarga. Cuman bedanya mungkin kita tidak bisa mudik ya, tapi sekarang itu bisa sebelum Idul Fitri juga harus sudah pergi kalau mau mudik. Nah jadi itu ya warga Assalam, kebiasaan Bapak
saat Idul Fitri. Nah, yang kedua nih Pak, adakah hal yang berpahala yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri? Oke, justru ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang berpahala itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Menjadi pertanyaan, apa sih yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat merayakan Idul Fitri? Nah, ini ada 3 fase, ya, 3 tahap. Sebelum Id, pada saat sholat Id, kemudian setelahnya. Nah, itu ada 3 nih yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebelum Id itu, sholat Id itu berarti malam harinya itu, maka Rasulullah memperbanyak takbir sama dengan sahabat-sahabatnya di masjid gitu ya, ataupun di tempat-tempat yang lain ya, di pertemuan-pertemuan, semuanya umat Islam merayakannya dengan takbir itu sampai menjelang mau sholat Id ya. Selain itu Rasulullah juga melakukan mandi sunnah, mandi sunnah dulu nih gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin subuh lah, yang mandinya jam berapa itu yang bagusnya kan mandinya itu sebelum subuh lah, gitu, disunahkan. Kalau sekarang tuh imsak gitu ya, mandi bagus itu. Kemudian memakai wangi-wangian. Setelah itu Rasulullah memakai pakaian yang terbaik. Kalau kita yang terbaru atau yang terbaik gitu. Biasanya terbaru nih Pak. Terbaru dan yang terbaik. Nah, bagi orang yang belum siap itu memakai baju baru, ya yang lama pun gak masalah. Yang penting yang terbaik, dan yang lebih utama lagi adalah toharohnya, sucinya, gitu. Jangan kotor, kena najis dan sebagainya. Jadi Bu Nurul harus punya baju yang bagus nih. Mungkin ada sesuatu yang dinanti-nanti orang yang memberikan hadiah itu bajunya. Nah, jadi ada yang menarik nih Pak. Tadi Bapak menyebutkan bahwa Rasulullah itu melaksanakan sunnah ya. Jadi sebelum pergi ke masjid itu mandi dulu nih Pak ya. Nah, jadi kira-kira apa nih Pak, sunnah apa yang sebaiknya kita lakukan nih sebagai umat Islam sebelum melaksanakan atau mendekat nih ke hari raya Idul Fitri? Ya itu tadi ya, memperbanyak ibadah, rasa syukur gitu. Yaitu mandi juga, selanjutnya memakai wangi-wangian ya, yang terwangi apa gitu. Nah, barulah Rasulullah akan pergi bersama keluarga ke masjid. Itu setelah subuh beres, kemudian Rasulullah sebelum pergi ke masjid itu beliau tuh makan dulu. Ya, sunnah juga tuh ya, makan sebelum sholat Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu tidak boleh makan dulu. Tidak boleh makan dulu. Bedanya itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya, menuju masjidnya itu ataupun tempat sholat idnya itu memakai jalan yang berbeda. Ya, itu ya sunnahnya itu. Biasanya jalannya ke kiri, sekarang ke kanan dulu kan gitu. Nah, pulangnya juga tidak searah yang tadi. Nah, maksudnya itu apa gitu ya? Kok ini termasuk sunnah? Salah satu hikmahnya itu kenapa memakai jalan kepada tempat yang lain yang berbeda secara biasanya gitu ya, sehari-harinya itu supaya menemui orang-orang yang biasanya tidak ditemui. Tetangga ya. Betul, Pak. Wah, harus ramah tamah sambil mengajak, ayo mari. Jadi cek sunnah ngabring menuju tempat sholatnya itu ya. Tuh. Nah, ini diantaranya sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah melakukan sholat Idul Fitri ini setelah terbitnya matahari gitu. Kalau ukuran dulu tuh 1 tumbak baru muncul, ataupun ya sekitar 2 meteran lah dari arahnya. Nah, kenapa Rasulullah mengakhirkan rada akhir gitu ya, ada agak siang-siang di sholat Idul Fitri? Tujuannya salah satunya itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada umatnya yang belum melakukan zakat fitrah. Itu. Kenapa demikian? Karena melakukan zakat fitrah, mengeluarkan sedekah setelah Idul Fitri
itu termasuknya siduko, bukan bukan fitrah. Sedangkan fitrah itu sendiri tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita dari fusuk, rofas, gitu ya. Kan waktu puasa kita tetap aja pembicaraan tidak terkontrol, ya. Itu termasuk apa ya? Kalau fadilahnya itu mengurangi fadilah, puasanya sah-sah saja. Tapi pembicaraan kita, ngobrol kita dan sebagainya banyak yang rofas, yaitu. Nah itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Termasuk ada keterangan bahwa kalau umat ini, orang ini belum fitrah, ya, maka puasanya tuh mudobdobun namanya itu. Antara diterima dan tidak, itu ya, antara dunia dan langit itu. Itu sebagian hadis yang mengatakan begitu ya, bahwa orang yang belum fitrah itu waduh luar biasa. Nah, oleh karena itu fitrah ini ya diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Itu harus gitu. Nah baru Rasulullah itu melakukan sholat Id ya, setelah tahu bahwa umatnya itu sudah melakukan zakat fitrah. Gitu. Baik Pak, jadi itu ya sunnah-sunnah yang mungkin sebaiknya sebelum Idul Fitri ya, sebelum sholat. Ya sebelum sholat. Nah berarti kita bisa mengambil hikmahnya nih di antara sunnah-sunnah tersebut apa nih Pak? Hikmah-hikmah yang sudah kita lakukan nih Pak ya, sunnah-sunnah tersebut hikmahnya tuh apa nih Pak? Hikmahnya itu diantaranya itu pertama kita merasakan kebahagiaan. Di mana dijanjikan oleh Allah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan pada saat iftar, berbuka, kemudian nanti akan bertemu dengan Allah sama oleh kita. Nah oleh karena itu tatkala umat Islam merayakan Idul Fitri, berarti puasa sebulan sudah selesai nih. Semuanya harus bergembira. Nah semua umat Islam harus bergembira, baik yang kaya ataupun yang miskin. Gitu. Makanya salah satu hikmah zakat fitrah itu sendiri untuk membahagiakan orang-orang miskin. Ya, sebelum sholat Id semuanya sudah berbahagia. Ya, maka kita disunahkan berbagi dalam hidup itu. Minimal mengeluarkan zakat fitrah. Untuk fakir miskin langsung pada saat itu. Jangan ditunda-tunda. Nah, sehingga pada saat Rasulullah khutbah itu betul-betul umat dalam keadaan bersih, kemudian bergembira dan semuanya. Itu maka disebut raya Id ya. Kalau sebut Id atau raya tidak berbahagia maka itu. Nah, berarti Pak kalau misalkan kita nih tidak melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, apa nih Pak dampaknya? Ada nggak Pak kira-kira? Kan biasanya kita kadang awam ya Pak ya, masalah mengenai sunnah-sunnah seperti itu, atau misalkan hal yang harus dilakukan lempeng aja gitu. Nah, kira-kira dampaknya apa nih Pak? Misalnya, kalau kita tidak takbir pada saat malam Id, berbeda efeknya gitu kepada orang yang takbir. Suasana batin tatkala kita takbir ya sepuas-puasnya, itu pendekatan diri kepada Allah, rasa syukur kepada Allah akan lebih dekat lagi. Coba rasakan, apalagi semalaman. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Makanya lamun kayak kita di sini ya, ingat orang tua kan, sedih. Allahu Akbar. Biasanya lebaran dengan orang tua itu. Sekian lama ya tidak ketemu dengan orang tua. Allah, apalagi di sini apalagi yang tidak punya orang tua, sanak saudara, luar biasa sedih. Nah kesedihan itu menggambarkan kedekatan kita kepada Allah, itu kedekatan Allah. Nah itu ditakbir. Nah kemudian ditakbir itu kan berkumpulnya teman-teman di masjid, rasa memiliki silaturahmi, kegembiraan bersama itu di situ. Makanya kalau di daerah itu kalau waktu takbiran di masjid itu juga ada kuenya Bu. Ada yang ngirim ya, yang ngirim untuk yang takbir dan sebagainya, luar biasa. Nah ini kemudian kenapa itu setelah mandi berpakaian yang baru? Nah itu kalau saya ingat
waktu kecil itu orang tua memberikan baju itu ya pada saat momen Idul Fitri ya. Iya. Begitu bahagianya kita diberikan hadiah kan? Iya, hadiah. Itu diberikan. Setelah saya pikir itu termasuk sunnah juga memberikan pakaian terhadap anak keluarga pada saat Idul Fitri, karena Rasulullah sendiri memakai pakaian yang terbaik. Komo barijeng baru makan itu. Senang kan begitu. Bagaimana membuat orang senang, bagaimana membuat diri sendiri senang. Nah, untuk membahagiakan diri sendiri kan harus memberikan kepada orang lain. Tatkala orang lain bahagia, maka diri kita bahagia, luar biasa. Nah, suasana untuk kegembiraan itu di situ. Jadi berbaginya di situ. Nah, gitu. Maka memakai pakaian terbaik itu sunnah. Nah, itu banyak sekali. Apalagi mandi, ya. Mandi kan seger kan gitu. Tapi memang berkahnya banyak ya Pak. Maksudnya untuk menjelang Idul Fitri itu tiba-tiba orang tua tuh ada aja rezekinya. Apa ya ngasih kan biasanya kalau hari-hari biasa, aduh nggak ada. Tapi kalau berkah Ramadan mau ke Idul Fitri itu tiba-tiba orang yang biasanya tidak bisa membeli pakaian itu bisa membeli pakaian ya Pak ya. Nah, ada yang mau saya tanyakan lagi nih Pak. Kira-kira nih tips dari Bapak untuk mempersiapkan nih Pak jelang Idul Fitri itu yang benar-benar mungkin misalkan ibadahnya terlebih dahulu harus gimana gitu mungkin atau hal apa tips yang memang kita mau menjelang Idul Fitri nih Pak mempersiapkan semaksimal mungkin apa nih Pak kira-kira? Ini untuk tips menghadapi Idul Fitri ini ya harus fisik dan mental harus disiapkan. Ya fisiknya kan kita akan berbahagia setelah sebulan kita di tempat itunya. Kemudian pada hari Idul Fitri kita pun diharamkan untuk berpuasa. Karena diharamkan berarti kalau puasa berarti mendapatkan itu kan hari kemenangan ya Pak itu ya Pak. Nah makanya tadi Rasulullah kenapa sunat makan dulu untuk menyatakan kepada umat bahwa Rasulullah itu tidak berpuasa. Makanya haram itu puasanya, bukan mendapatkan ganjaran malahan genjeran. Itu Bu Nurul, wah saya masih kuat lah, orang lain silahkan makan-makan, aku masih kuat nih puasanya itu. Nah, saya mau puasa misalnya itu. Nah Bu Nurul dengan niat mau puasa pada hari Id itu termasuk dosa. Itunya Bu Nurul misalnya besok mau Id ini, saya tidak akan puasa. Mengatakan tidak mau puasa itu juga mendapatkan pahala. Itu keistimewaannya Bu. Gitu. Makanya Rasulullah pagi-pagi makan itu disunahkan begitu. Tidak boleh seorang pun umat Islam itunya siapapun untuk melakukan puasa pada hari Id. Semuanya harus bergembira. Ya kakek, nenek, laki-laki, perempuan, itu yang miskin, yang kaya harus berbaur, bergembira semuanya. Baru dinyatakan raya itu hari besar. Tapi ada ya Pak ya setelah Lebaran melaksanakan puasa itu lebih bagusnya kapan nih Pak? Kan ada yang sudah baru juga kemarin nih Idul Fitri udah melaksanakan puasa lagi itu puasa. Itu puasa Syawal. Ya. Nah sebelumnya kan gitu ya ini ya runtutannya setelah sholat Id Rasulullah ya biasanya isi khutbahnya itu mengenai zakat fitrah. Ya yang dibahasnya itu disunahkan di zakat fitrah, hikmah, kemudian manfaat dari zakat fitrah itu apa? Itu yang diterangkan dalam khutbahnya. Nah ini yang setelah khutbah beres, ya, maka Rasulullah biasanya pun berkeliling ke tetangga-tetangga yang belum mana tuh, berkeliling untuk apa? Menyapa, mengontrol semua umatnya. Semua tetangganya berbahagia atau tidak. Bahkan Rasulullah melihat dengan Siti Aisyah itu melihat sebuah perlombaan tombak gitu. Itu menombak kan. Dan Rasulullah pun di situ bergembira dengan Siti Aisyah. Nah, itu banyak sekali. Tapi ada satu peristiwa nih yang menarik menurut saya itu pada saat Rasulullah berkeliling kampung, terlihat ada seorang anak ya. Teman-temannya berbaju bagus, bermain sukaria. Di pojok sana ada seorang anak ya yang menangis
Maka dihampiri oleh Rasulullah dan tanya, wahai anakku, kenapa Anda tidak bermain dengan yang lainnya? Maka si anak itu karena tidak tahu siapa yang bertanya, dia seenaknya jawab, wahai bapak, itu, wahai tuan, aku ini anak yatim, bapakku sudah meninggal. Dia bersama Muhammad, nyebutnya Muhammad, tahu bahwa di depannya itu Nabi Muhammad. Dia sudah berperang di jalan Allah sehingga syahid di situ. Dan ibu saya nikah lagi, saya hidup sendiri. Itu ya. Melihat dia seorang anak ya, yang menangis, kemudian disebut bahwa seolah-olah bahwa Nabi Muhammad tidak memperhatikan pada yatim, padahal bapaknya itu ikut berperang dengan Rasulullah. Maka di situ anak itu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Kemudian, wahai anakku, mau nggak engkau dijadikan Hasan dan Husain sebagai saudaramu, Siti Aisyah dan Ali sebagai bapakmu, itu, dan aku sebagai kakekmu. Nah, setelah disebutkan itu, anak tuh kaget. Ini siapa? Ternyata Kangjeng Rasulullah SAW. Maka anak itu berpelukan. Maka dibawalah anak itu ke rumah. Pakaian Hasan ataupun Husain diberikanlah benak itu. Pokoknya didandanan anak itu. Nah, kemudian ayo makan sekenyang. Nah, itu dijamu oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah itu anak itu bisa bergabung. Silakan main lagi, teman-teman. Nah, ini kasih sayang Rasulullah. Makanya terhadap anak yatim itu luar biasa ya, Rasulullah. Perhatiannya kan begitu. Nah, hikmahnya apa? Bagaimana kita perhatian kita terhadap anak yatim yang memang kehidupannya itu wah luar biasa lah, yang sudah merasakan kehidupan yang yatim kan begitu. Nah, kita hikmahnya Idul Fitri ini mudah-mudahan bisa memperhatikan anak yatim. Amin, amin. Merasakan perihnya tidak makan. Itu kita mah tidak makan, hanya sahur dengan itu ya. Orang yang tidak punya di jalanan bagaimana itu sehari-hari mereka itu koreh-koreh cok teh, untungnya ada yang ngasih. Maka mudah-mudahan dalam satu hikmahnya kita menjadi orang yang dermawan. Amin, gitu. Amin, amin. Nah, gitu ya. Warga Assalam, banyak banget yang bisa kita ambil hikmahnya di dalam judul sunnah ya, sunnah Hari Raya Idul Fitri ini. Pak Haji sudah menjelaskan berbagai macam yang tadi saya sudah tanyakan. Begitu banyak ya Pak ya. Nanti mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sunnah juga sebelum menghadapi Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Mudah-mudahan kita juga beberapa hari ke depan menjelang kemenangan kita sehat-sehat, puasanya semakin lancar gitu ya Pak ya. Di hari kemenangan juga kita mendapatkan berlimpah rezeki agar yang tadi yang Ibu Bapak sebutkan kita bisa menggunakan pakaian yang terbaik ya Pak ya, mudah-mudahan. Nah, mungkin kita akan bertemu di lain waktu dengan tema yang berbeda, dengan penjelasan yang luar biasa juga ya, wargi Assalam. Pantengin terus podcast Ngopijang, ngobrol perihal iman janarian Kang. Nah, begitu ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Begitu saja, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.